Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya buat teman-teman yang udah join di sini. Balik lagi nih ke acara rutin kita di Tech, ada Tech Talk. Yang setiap 2 minggu sekali kita pasti ngadain ini buat refresh lah ya. Yang dailynya udah mikirin kerjaan, ini nambah kerjaan buat teman-teman yang nge-present hari ini gitu. Gitu ya. Tapi semoga yang akan disampaikan teman-teman kita hari ini, dua speaker kita hari ini bisa nge-refresh teman-teman nih yang biasa mikirin codingan, ini ada hal lain yang bisa kita lihat buat kita pelajarin. Ya, untuk Tech Talk hari ini akan ada 2 materi guys gitu. Ada GitLab CI Go deployment, lalu ada how to identify zombie scrum in your team and finding ways to improve. Dua-duanya dari GitLab akan dibawain oleh Hairul, lalu tentang zombie akan dibawain oleh Adnan. Ya, teman-teman ya. Ini cukup menarik pembahasannya. Nggak usah lama-lama lagi kali ya. Untuk yang pertama, boleh langsung Mas Adnan. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Thank you. Thank you. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Sip, aman ya? Kelihatan ya? Oke, thank you teman-teman semuanya. Thank you Mas Aldi kesempatannya juga. Di sini saya coba bawain sedikit nih tentang perzombie-zombian ya. Jadi kalau misalnya di beberapa TV gitu lagi, bukan beberapa TV ya, di beberapa provider inilah ya, provider movie itu lagi lumayan mainstream banget nih perzombie-zombian. Saya juga mau coba ikut nih sedikit tentang si zombie-zombie ini nih. Jadi kalau itu mungkin zombie yang di movie, ini zombie yang ada di Scrum gitu. Ini sebenarnya udah, oh ya ini mau apresiasi dulu sama yang bikin. Jadi konteksnya hal ini datang dari mana gitu ya. Zombie Scrum ini datang dari ngelihat implementasi Scrum yang udah dijalanin di beberapa company gitu. Jadi mereka bilang, oh company saya udah agile nih, company saya udah pakai Scrum nih, udah ada daily Scrum, udah ada sprint review, udah ada sprint planning segala macam. Tapi, nah ini nanti yang mau dikulik sedikit tentang si zombie Scrum. Nah ini yang bikin si Mas Johannes sama Mas Christian gitu. Yang pasti ini sih bukan orang Indonesia ya. Oke, next. Nah ini sekarang pakai template ini ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum kenal, kenalin Adnan Ramadan dari Tech PMO, Scrum Master di sini, certification juga dari PSM Scrum Org gitu. Ini kontaknya, udah pernah kenal ya. Jadi selama berapa? 20 menit ya, 20 menit ke depan kita di sini coba belajar 2 hal. Pertama, simptom-simptomnya si zombie Scrum. Dan yang kedua itu apa sih penyebabnya si zombie Scrum ini gitu. Secara materinya tuh sebenarnya lumayan banyak banget gitu ya. Di sini saya coba bikin compact supaya dapat untuk 20 menit ke depan. Oke, next. Saya coba ngajak teman-teman nih, yang biasa teman-teman lihat tuh si zombie itu kan kayak gini ya kira-kira ya. Ada dililit-lilit lah atau mungkin macam-macam lah ya. Yang pasti dia itu nggak perlu pencahayaan, dia itu nggak perlu apapun lah ya. Yang dia perlu tuh cuman kayak kejar-kejar makanan gitu, kejar-kejar orang, kejar-kejar daging, kejar-kejar darah lah ya, macam-macam lah ya. Nah itu ya itu sosok zombie tuh kayak gitu. Nah kalau zombie yang ada di movie-movie itu kan kelihatan ya, wujudnya kelihatan, bentuknya kelihatan. Nah tapi apa jadinya nih kalau zombie itu ada di si Scrum Team gitu. Jadi zombie tapi di Scrum Team. Yuk kita kulik sedikit. Nah jadi tadi kan kita coba angkat dikit, yang mau diangkat itu simptomnya sama penyebab-penyebabnya. Nah ini salah satunya adalah kira-kira tim yang udah terasa kayak zombie itu tim yang udah nggak punya beating heart gitu ya, udah nggak punya tahu nih ngapain lagi, ya udahlah yang penting gue kerja, gue selesaiin kerjaan gue gajian tanggal 25, tas gue selesai, bisa hidup dengan enak, ya udah cukup gitu aja gitu. Jadi di sini
persis sama kayak si zombie itu. Yang penting bisa makan, bisa dapetin orang gitu, ngejar-ngejar orang, nggak perlu pakai pencahayaan, nggak perlu pakai sinar matahari, nggak perlu pakai apa. Yang penting ada orang lewat, cium-cium nih, endus-endus bau orang gitu. Nah itu dimakan. Nah ini sama kayak ini nih. Kalau zombie yang ada di tim, ini mungkin saya sebutnya oknum aja kali ya. Si oknum zombie ini nih, di kita harusnya nggak ada ya. Jadi si oknum zombie ini kayak ya ngejar-ngejar backlog, ngejar-ngejar kerjaannya selesai, terus gajian tanggal 25 ya udah gitu aja selesai. Gitu. Nah, jadi apa sih sebabnya gitu ya? Kenapa bisa sampai kejadian kayak gini gitu. Nah, ini ada salah satu quote juga di si Barry Overeem. Jadi si Barry ini adalah orang yang lumayan inilah ya, lumayan terkenal di perskraman. Jadi yang paling pertama tuh ya, zombie scrum itu biasanya tim itu nggak tahu kenapa sih mesti pakai scrum gitu. The why-nya nggak dapet gitu ya. Nanti ada dua aspek di sini yang saya coba bahas. Yang pertama dari sisi scrum-nya, yang kedua dari sisi working software. Ini kita bahas dulu dari sisi scrum-nya. Jadi ya udahlah ya, pakai aja scrum, sama aja kok kayak yang lain gitu ya. Sama aja kok, nggak mempermudah hidup gue juga gitu. Nah, di sini ada juga research gitu, kenapa sih di beberapa company gitu yang udah pakai Scrum. Jadi dia tanya gini di surveinya, kenapa sih mesti pakai Scrum gitu. Nah, rata-rata kan orang pakai Scrum itu biasa belajar dulu ya. Belajar dulu, oh dapat nih ada agile coach yang bilang keren nih kalau pakai Scrum. Yuk pakai yuk gitu. Terus mungkin situ kita bilang, oh kalau kita bisa pakai Scrum bisa jadi produktifnya jadi naik nih 400% gitu. Terus atau enggak itu di luaran udah banyak yang pakai Scrum, yang pakai jalan-jalan, yuk kita pakai juga, nggak mungkin kan kita ketinggalan. Nah jadi ya itu sebatas itu duanya, jadi nggak dapat gitu duanya. Nah banyak hal yang malah cuman kayak ngerubah ngerubah ini doang lah, ngerubah ngerubah vocabnya doang. Yang tadinya mungkin checkpoint, yang tadinya mungkin bahasa-bahasa apa gitu ya, ini diganti menjadi daily scrum, terus nanti diganti jadi bahasanya jadi planning, diganti nanti jadi macam-macam lah ya vocab-vocabnya, tapi tetap nggak dapet why-nya apa gitu. Nah lanjut lagi di sini kalau kita mau lihat scrum-nya secara utuh, sebenarnya simpel sih ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa eventnya, ada beberapa role-nya, dan ada beberapa juga backlog-nya, increment-nya gitu ya. Kedua juga ada value-value-nya dan ada empirism-nya. Nah, di sini saya coba gali sedikit nih. Jadi, ambil contoh misalnya, di beberapa si oknum-oknum zombie itu ya, ketika menjalankan daily scrum misalnya, kita tiap hari kumpul gitu bareng-bareng, kita diskusi ngapain gitu sama 30 menit, tapi nggak dapat gitu esensinya apa. Cuman sekedar update progress. Sebenarnya teman-teman, si zombie ini nggak pernah tanya gitu, ngapain ya pakai update progress, pakai ngumpul segala. Ngapain ya update progress itu, kenapa nggak lihat aja langsung di Jira. Ngapain ya update progress itu, ya udahlah ya, udah kelihatan di Jira, lihat aja di Jira, atau mungkin lewat Telegram aja, atau mungkin lewat WhatsApp aja gitu. Tapi the why si eventnya ini nggak dapat gitu, mau ngapain gitu ya. Jadi dari beberapa yang udah saya share juga di tim, ya ada lah ya kalau di tim kita ini untuk si oknum aja. Jadi di tim ini harapannya sih kita udah dapat, karena daily scrum itu adalah bentuk kita align satu sama lain gitu ya. Jadi align dalam artian ketika ada teman yang berdarah-darah, ketika ada teman yang kesulitan, yuk kita diskusi bareng-bareng, cari solusinya bareng-bareng. Isunya apa sih? Kenapa sih gitu? Masing-masing dari kita respect satu sama lain. Gitu ya. Nah, itu makanya salah satu doanya untuk si daily scrum. Respect apa yang lagi diomongin, respect apa yang lagi temannya lagi berdarah mau apa gitu ya. Nah, dengan respect, seenggaknya ketika kita respect, ya kita bisa dapat respect juga dari orang lain gitu kan. Gimana kita bisa dapat respect dari orang lain kalau kita sendiri nggak respect sama dia, sama orang lain gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya di daily scrum misalnya. Atau enggak salah satu contohnya lagi di event kayak sprint planning gitu ya. Sprint planning ini
di si oknum si zombie ini gitu ya, si zombie scrum ini biasanya mereka tuh melakukan sprint planning. Oke, si A, oke si zombie A gitu ya, zombie A tasnya A B C D E, yuk kerjain berapa story point. Oke si C tasnya A B C D E, yuk berapa story point, selesainya apa, selesainya kapan gitu. Jadi planning nggak ada proses kolaborasi di situ gitu ya, dimana harusnya di sprint planning itu kita kolaborasi satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain, saling diskusi gimana cara bikinnya, atau mungkin gimana cara goals-nya tuh apa yang mau kita buat gitu ya. Nah kalau si oknum si zombie ini nggak ngeliat tuh goals-nya apa, mau buat apa sih. Even kalau misalnya disuruh nyemplung ke got gitu misalnya si zombie ini, ya udah nyemplung ke got, oke nyemplung ke got 5 story point gitu. Nah jangan sampai bukan jangan sampai sih ya, nih si oknum ini nih kenapa bisa sampai zombie kayak gitu. Nah itu udah bener-bener nggak dapet the why-nya, hanya menjalankan rutinitas sehari-hari. Ya udah daily scrum, nanti 2 minggu, habis itu sprint planning, habis itu selesai, ya udah gitu aja terus dinamikanya, muter-muter aja terus, tapi nggak dapet nih value-nya apa sih sebenarnya gitu. Oke, ini dari sisi prosesnya mungkin ya. Dari sisi keduanya, ini si Berry juga nih ngomong zombie scrum itu ya udah scrum, emang mereka menjalankan scrum nih, si zombie ini menjalankan scrum gitu ya, menjalankan apa yang disuruh sama si scrum, tapi nggak ada beating heart gitu ya untuk working software. Nah di sini ada ngomongin working software gitu ya. Nah apa sih maksudnya? Nah jadi kita kan masing-masing kebagi-bagi ya, jadi beberapa scrum team, jadi beberapa tribe. Nah kita bikin produk juga masing-masing kebagi-bagi. Nah di sini karena nggak ada beating heart-nya ini, jadi kayak ya udah bikin aja, bikin. Kita nggak mau tahu itu sebenarnya kepake nggak sih sama user kita, itu sebenarnya bermanfaat nggak sih, value-nya apa sih gitu. Yang penting oh ini kayaknya keren nih, bikin yuk, ini kayaknya bagus nih, bikin yuk gitu. Tapi eh, nggak ada keinginan buat tahu feedback kemarin yang udah dibikin tuh kayak gimana ya, kira-kira user kita happy nggak ya eh, buat nyobain apa yang baru kita bikin, fitur yang baru kita bikin gitu. Jadi di sini banyak juga nih si zombie-zombie yang udah saking nggak ada beating heart-nya ketika mereka menjalankan bikin softwarenya gitu ya. Nah, yang penting ya udah, yang penting kerjanya selesai aja, udah yang penting kerjanya selesai. Terus apa yang dibikin juga apa sesuai sama yang diminta, sekedar gitu aja gitu ya. Jadi nggak dapet gitu beating heart-nya. Nah, ini yang pertama. Nextnya untuk uh, penyebab keduanya ini no urgency. Jadi kayak uh, si zombie ini nih nggak peduli tuh ya, nggak peduli dalam artian uh, bukan nggak peduli ya, bahkan mungkin dia nggak penting juga lah buat dia tahu apa sih visi dari perusahaan kita gitu, apa sih misi atau value dari perusahaan kita, atau mungkin lebih sempit lagi lingkupnya, mungkin dari level tribe gitu ya, apa sih visi tribe kita, mau bikin apa sih goalsnya gitu ya. Itu juga nggak dapet tuh apanya yang mau dikejar gitu. Yang penting ya udah kerjain aja tas ini, datang tas gue kerjain, sini gue selesaiin, udah sekedar gitu aja gitu. Jadi entah itu sesuai sama visinya atau enggak, atau itu mungkin dibutuhkan atau enggak, itu lain hal gitu. Jadi si zombie ini udah sampai di level no urgency itu. Nah jadi si zombie ini ngerasa kalau misalnya nggak ada urgensi itu, biasanya ya kalau urgensinya nggak ada, ya udahlah entar-entaran aja, ya udahlah masih bisa next sprint, coba kita geser aja ke next sprint dulu gitu ya. Atau enggak ya udahlah ini backlog kita nih masih banyak nih, atau enggak kayak misalnya kayak tech debt kali ya. Tech debt gitu ya, kita ngerasa nggak ada urgensinya juga tech debt, ya udahlah masih kalah prioritas sama ini, ya udahlah masih kalah ini sama ini. Tapi ini sekali lagi ada si oknum si zombie itu ya, jadi kayak si zombie ini ngerasa yang mana dulu nih, ya udah biarin aja dia ngatur gitu ya. Jadi bener-bener nggak dapet urgensinya, jadi ya kapanpun bisa dikerjain, ya udah nanti aja, ya udah geser aja dulu, nah gitu. Jadi nggak ngerasa value-nya, nggak ngerasa uh, tahu manfaatnya, pentingnya apa, sampai ke arah sana gitu. Jadi ada juga si zombie ini ketika
ada beberapa backlog gitu ya, misalnya ke carry over gitu atau kegeser ke next sprint, oh ya udah kita geser aja next sprint, tapi nggak ada sesuatu yang didapat dari sana gitu. Nggak ada insight apa gitu, kenapa mesti digeser gitu, kemarin salahnya apa, apakah salah perhitungan atau ada blockers apa. Nah ini ya udahlah geser aja ke next sprint gitu. Jadi karena no urgency ini impact-nya kemana-mana gitu ya. Ikutnya teman-teman. Ini yang kedua. Yang ketiga itu ngomongin tentang psychological safety. Nah, di sini saya coba share sedikit tentang psychological safety. Jadi ini ada satu research gitu ya, satu research nih si Amy Edmondson ini nih dari Harvard Business School. Jadi dia itu pernah datang ke satu rumah sakit gitu. Ini konteksnya waktu itu satu rumah sakit. Jadi dia datang ke rumah sakit, terus habis itu dia join di satu praktek buat melahirkan, buat melahirkan gitu ya. Jadi ketika di kondisi itu yang dilahirkan itu bayinya ini adalah bayi kembar gitu. Di situ ada dokter spesialis yang udah senior banget dan di situ ada perawatnya. Nah, ketika udah selesai gitu ya prosesnya dan di situ dia ngerasa ada yang aneh nih si perawat. Dia ngerasa kayaknya harusnya kan kalau bayi kembar dan kondisinya kayak gini harus ada treatment khusus gitu ya, treatment A gitu misalnya. Nah, di situ dia nggak menjalankan tuh itu, nggak coba diinfokan gitu ya. Ini harusnya kayak gini nih, harusnya kayak gini. Nah, akhirnya ganti shift nih ya, ganti shift kan di rumah sakit ganti shift tuh ya perawat, habis itu ganti shift. Ini kok kayak gini, nggak ada perawatan. Ini bisa bahaya, dan ini bisa membahayakan si bayinya gitu. Jadi ketika digali-gali-gali, barulah nih ketahuan kalau si perawat yang sebelumnya itu dia itu ngerasa nggak enak gitu ya, karena ngerasa itu kan udah ada dokter spesialis di situ, dokter spesialis itu udah senior di situ, dia tuh udah harusnya lebih paham dong dari saya, harusnya lebih tahu kondisi bayi ini mesti kayak gimana. Akhirnya ya itu untungnya ketahuan. Coba kalau misalnya nggak ketahuan itu bisa bahaya. Nah, di sini konteksnya jadi adalah satu namanya sexual safety ini gitu. Jadi sexual safety ini adalah ketika kita yang berada di tim nih merasa aman, nggak ada punishment, nggak ada apa gitu ya, ketika kita speak up gitu, speak up, menyampaikan ide, menyampaikan pertanyaan, menyampaikan concern atau menyampaikan kesalahan kita mungkin ya gitu. Contohnya case-nya tadi gitu ya, kita ngerasa nggak enak kalau masuk ke zombie scrum gitu ya, si zombinya ini ngerasa nggak enak buat menyampaikan kondisi A dan dia diem aja, di mana akhirnya akan berimpact secara serius gitu, jadi akan meledak gitu ya. Nah, ini kan bahaya banget malah ke depannya kalau didiemin gini gitu kan. Jadi salah satu penyebabnya itu adalah nggak ada psychological safety gitu. Nah, ini di konteksnya si zombie. Nah, ada juga satu report gitu ya, satu penelitian di suatu perusahaan di mana psychological safety ini akan nge-increase 12% dari productivity dari karyawannya masing-masing gitu. Jadi poin ini juga penting banget dari teman-teman buat berani speak up, berani menyampaikan idenya, dan saya rasa sih di sini kita semua nggak ada yang nge-punish ataupun ngapain terkait ide-ide sesuatu hal yang teman-teman sampaikan gitu. Jadi di kondisi si zombie scrum ini sebenarnya masih lumayan banyak ya yang pengen dibahas juga, tapi waktu kita kayaknya udah tinggal 2 menit lagi. Jadi ini bukan untuk ngeblame tim A atau tim B atau tim C gitu ya, tapi lebih ke kita cari nih simptom-simptomnya dan apa sih penyebabnya gitu buat dapat improve gitu ya. Balik lagi ya, kita kan masing-masing di sini terbagi-bagi menjadi squad-squad gitu, terbagi-bagi menjadi beberapa tribe. Masing-masing punya goals-nya sendiri-sendiri, masing-masing punya cara buat kolaborasinya sendiri-sendiri, masing-masing tim pasti kondisinya beda-beda. Nah, disinilah salah satu caranya kita coba refleks sedikit nih, ada nggak ya part-part yang bagian kita menjadi satu zombie di Scrum.
Nah, jadi gimana nih cara ngedealnya sama si zombie scrum? Nah, yang pasti di sini juga ada sih sebenarnya untuk ngediagnos itu timnya itu termasuk zombie scrum atau enggak. Nah, nanti di sini saya coba share linknya. Nanti kita coba angkat ke level squad ya. Nanti kita dapat datanya, baru nanti kita diskusin bareng-bareng gimana nih biar kita nggak jadi si zombie ini. Gitu. Yang pasti intinya apapun yang kita kerjakan itu mesti dapat dulu nih the why-nya apa sih yang kita kerjakan gitu. Biar kita dapat getting heart-nya gitu. Jadi purpose-nya kita dapat, dengan kita punya purpose ya kita tahu yang kita lakukan ini bermanfaat, itu yang paling penting. Thank you. Mungkin ada pertanyaan? Kasih applause dulu dong teman-teman buat Mas Adnan. Pas ya. Thank you Mas Adnan, thank you banget, keren banget nih zombie. Jadi kita menurut gue nih gue jadi bertanya-tanya nih kalau misalnya gue jadi di tim sekarang apakah gue ini termasuk zombie atau bukan gitu kali ya setelah tahu ini gitu kali ya. Jadi teman-teman nih yang ngerasa kalian adalah zombie mungkin kalian bisa pikirkan sekarang untuk improve gitu. Ya, oke teman-teman, selanjutnya itu kita ada sesi Q&A nih. Teman-teman ada yang mau nanya ke Mas Adnan tentang Scrum Zombie ini? Silakan yang mau nanya, raise hand, open cam, dan silakan. Open cam dong, biar seru. Silakan Di. Ini belum diturunin kayaknya Mas Aldi nih. Oh iya. Gue. Ardian, dari Ardian dulu boleh? Mungkin gue nanya cuman gini Mas Adnan. Kalau zombie ini Scrum-nya ya, sorry. Ini di level squad aja atau juga di level mungkin kayak di kita ada platform gitu. Di level apa sih nyebutnya divisi. Itu gimana? Soalnya beberapa ya mungkin gue kalau sesuai tujuan yang pernah dijelasin Mas Adnan juga soal tujuan Scrum ya, daily. Nah itu sendiri menurut gue kayak beberapa problem tuh nggak bisa diselesaikan di level squad gitu. Nah itu gimana? Jadi tujuannya nggak nyampe. Sip, thank you Mas Ardi. Balik lagi sih konteksnya. Kita kan kebagi-bagi jadi beberapa squad ya. Harapannya di masing-masing squad itu punya authority, punya otonomi, dan masing-masing bisa menentukan gitu goals-nya itu kayak gimana ke depannya. Nah, jadi di sini sebenarnya baru ngebahas tentang zombie scrum, zombie di level scrum team. Scrum team itu ya bisa kita analogikan sebagai squad. Nah, ini baru sebatas itu doang sih untuk yang dibahas untuk kali ini. Nah, sebenarnya ada lagi, ini mungkin akan panjang ya, ada lagi namanya scalability untuk si Scrum-nya, nanti gimana Scrum itu nge-scale gitu ya sampai ke level beberapa divisi, mungkin nanti juga nge-level sampai company juga, tapi untuk case ini lebih ke Scrum team sih, lebih ke Scrum team, lebih ke squad gitu, Mas Rizky. Berarti buat apa ya, encourage kalau misalnya ada kondisi-kondisi gimana problemnya nggak bisa solve di level Scrum team, berarti nggak ada cara lain gitu. Oke. Mungkin kita ambil case mungkin yang ada dependensi kali ya, dependensi ke luar Scrum team gitu maksudnya kali ya. Keluar Scrum team mungkin ke Scrum team lain, atau mungkin ke divisi lain, atau mungkin nyebrang sampai ke party gitu kali ya. Jadi kan ada banyak nih case-nya nih. Mungkin ada case-nya di dalam internal Scrum team, atau mungkin case-nya di luar, atau mungkin sampai ke third party sekalian. Nah, ini balik lagi sih. Jadi value-nya Scrum itu sebenarnya adalah kolaborasi ya. Kolaborasi satu sama lain, bukan cuma di level tim gitu, tapi juga bisa sampai di level user dan di level stakeholder. Jadi di mana yang tadi kalau misalnya dilihat di slide-nya, mungkin tadi belum mention juga kali ya, di slide-nya itu ada salah satu hal itu ya adalah untuk ini apa, kolaborasi yang sampai ke stakeholder. Jadi
Scrum team atau zombie Scrum itu orang yang salah satunya yang udah terinfeksi zombie Scrum itu dia nggak peduli apa yang dia bikin itu dipakai sama user atau enggak. Nah, itu adalah salah satu bentuk kolaborasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada case di luar Scrum team, ya harusnya kolaborasinya tetap jalan juga gitu kali ya, maksudnya ya Mas Ardi kali ya. Oke Mas Adnan. Gimana authority-nya itu berarti lead-nya ya? Nah, tim tersebut. Authority itu sebenarnya adalah ada di, kalau kita mau tetap ke Scrum, authority itu levelnya ada di tim gitu ya. Tim itu harapannya punya authority, punya mau ke arah mana, mau dibikin ke arah mana gitu, mau case-nya itu opsi-opsinya ke arah mana. Ya kalau emang nggak bisa diselesaikan di level tim, ya baru mungkin eskalasi sampai ke atas gitu. Oke. Siapa? Thank you. Ardian, thank you buat pertanyaannya. Mas Adnan juga cukup panjang ya ternyata kalau kita bahas ya. Berarti ini juga salah satu cara untuk menumbuhkan ownership ya, biar kita nggak jadi zombie aja gitu nggak sih ya, kurang lebih ya. Mas Adnan, tadi kan kita mulai jam 16.05, masih ada waktu nih buat teman-teman. Dari Ucup kali ya. Ucup tadi raise hand, mungkin ada yang mau ditanyain, boleh dijawab dengan singkat, padat dan jelas, Mas Adnan. Mas Ucup, boleh. Silakan. Tapi mungkin tadi berkaitan dengan Ardian sih, jadi mau nanya sih tadi. Thank you dulu Mas Adnan atas desainnya. Mau nanya, kan kalau di Scrum tuh kan sebetulnya setahu gue ya tadi sih ngebahas juga pas jawab yang Ardian. Berhubungan sama stakeholder ya, stakeholder tuh harus paham gitu dari Scrum ini. Nah mau nanya apakah dari zombie Scrum ini bisa dipengaruhi munculnya zombie Scrum ini dari stakeholder yang di luar dari Scrum team sendiri. Oke, maksudnya case-nya gimana tuh? Kan kalau Scrum itu kan atau Agile itu kan stakeholder pun harusnya aware ya dengan si cara kerjanya, ataupun kalau nggak aware sih bisa nggak munculnya zombie ini disebabkan oleh sesuatu yang ada yang di luar dari Scrum teamnya sendiri gitu. Bisa. Ya. Oke, thank you. Tadi kayaknya berkaitan kali ya sama Mas Ardian kali ya. Jadi balik lagi sih ya. Jadi kalau kita ngomongin Scrum itu sebenarnya lumayan panjang ya. Ada namanya scalability buat si Scrum-nya sendiri. Jadi harapannya sih kalau emang bisa benar-benar terimplementasi itu Scrum atau mungkin Kanban atau mungkin framework apapun gitu ya yang ada di dalam payungnya Agile. Kalau teman-teman pernah tahu itu ada payung Agile itu ada beberapa framework, salah satunya Scrum, ada juga Kanban, dan ada juga macam-macam XP segala macam. Nah, di sini intinya adalah kolaborasi bareng gitu ya, kolaborasi bareng. Nah, kolaborasi bareng itu bukan cuma di dalam, tapi juga sampai ke stakeholder, sampai ke user. Nah, stakeholder ini kan juga kebagi-bagi ya. Kalau kita ini ya, stakeholder itu mungkin ada user kita, stakeholder itu mungkin ada yang punya budget, stakeholder itu juga mungkin ada yang make aplikasi di belakang atau di backend kita gitu ya. Dan itu semua adalah stakeholder kita. Nah, yang pasti stakeholder dan Scrum team itu harusnya bisa kolaborasi bareng satu sama lain. Jadi bukan stakeholder maunya A, terus ada proxy di tengah nih, terus baru ada Scrum team. Jadi harapannya sih nggak ada yang namanya gap satu sama lain gitu ya. Jadi benar-benar bisa kolaborasi satu sama lain, di mana kita paham apa yang akan kita buat gitu, goals-nya apa, visinya apa, dan ya itu intinya sih kolaborasi bareng sih. Jadi emang masih panjang sih journey dari teman-teman Scrum Master di sini buat sampai ke arah scalability Scrum itu. Jadi ya mudah-mudahan masih panjang sih Mas Ucup, kalau kita bisa diskusi lebih lanjut nanti mungkin. Oke, kebayang. Thank you Mas Adnan. Thank you Ucup buat pertanyaannya. Mas Adnan juga canggih buat ngejawab. Masih ada sekitar 30 detik Mas Adnan, ada pertanyaan di chat nih dari Mas Syakur. Apakah Scrum sebenarnya bisa meminimalisir ada zombie di tim dibanding bentuk project management lain? Boleh dijawab dengan singkat. Ayo Mas Adnan silakan. Ya, oke. Jadi
ini sih balik lagi tadi yang udah saya bilang, sebenarnya kenapa sih sampai keluar konteks si zombie scrum ini gitu ya. Jadi banyak company-company gitu dari hasil survei, dari hasil research, company-company itu yang hanya menjalankan best practice-nya aja, hanya menjalankan mekaniknya aja gitu. Jadi dia menjalankan yang namanya team scrum, dia yang menjalankan namanya sprint planning, dia menjalankan namanya sprint macam-macam lah ya. Tapi value dari scrum-nya itu, the why-nya, kenapa kita menjalankan ini, kenapa menjalankan itu nggak dapat. Nah itu sih, jadi ketika scrum team yang dewasa gitu, yang udah dapat konteksnya, udah dapat tujuannya, purpose-nya apa, dan itu yang sebenarnya kalau misalnya teman-teman di sini ya, di teman-teman tech khususnya ya, yang biasanya itu, jadi dari teman-teman Scrum Master tuh biasanya nekenin the why-nya dulu gitu, the why-nya dulu biar kita bisa kolaborasi satu sama lain, baru kita ngomongin secara mekaniknya yang bener tuh kayak gimana sih harusnya, tapi seenggaknya the why-nya dulu dapat gitu. Jadi kalau misalnya ya the why-nya dulu lah dapat yang penting. Kalau the why-nya udah dapat sih harusnya nggak ada zombie-zombian lagi sih. Thank you Mas Adnan. Mas Syakur, gimana Mas Syakur? Buat jawabannya? Oke. Thank you Mas Syakur. Oke, thank you Mas Adnan. Oke teman-teman, boleh kasih applause lagi dong ya buat Adnan nih sekali lagi. Thank you. Keren banget nih presentasinya dan Q&A ini juga bagus banget. Langsung kita next kali ya teman-teman ya.